Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini Alim cerita apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya kedatangan seorang tamu. Tidak, saya mengundang seorang tamu untuk bergabung di podcast ini. Beliau adalah Hafid Aryadi. Selamat sore Bang. Sore Om. Oke. Mas Alim bercerita. Oke. Dan Hafid Aryadi ini seorang owner dari Oma HT. Bukan owner ya Mas. Apa? Founder. Pekerja. Aku self employee soalnya. Self employee. Mempekerjakan diri sendiri. Oh siap. Dan sekarang kan siapa gitu di UNS yang nggak tahu Oma HT? Itu udah di mana-mana sih. Ya, setahuku kemarin dari fakultas-fakultas lain juga pernah ada yang pakai. Alhamdulillah kan sekarang. Dan kalau lihat sekarang udah punya unit banyak gitu ya. Ya lebih dari 10 lah ya. Alhamdulillah lebih 11. Lebih dari 10, 11. Oke. Pokoknya itu. Tapi ini nih, ada hal-hal yang tidak tahu gitu, yang tidak diketahui orang-orang. Dan saya pengen buka di sini. Oke. Buka rahasia ya. Buka rahasia. Kan orang-orang taunya Om HT, wih keren punya HT banyak, kalau ada orderan selalu bisa melayani gitu lah ya. Taunya kan itu ya. Tapi kan nggak tahu nih sebelum itu terjadi gimana prosesnya. Kadang orang-orang kan menilai hanya dari hasilnya aja, tapi nggak tahu gimana sih berjuang membangunnya gitu. Nah, sekarang nih pengen tahu dulu nih awal dari kok kepikiran sih, bisa kepikiran Om HT itu gimana sih Bang? Kalau kepikiran Om HT ya Om Alim. Oke. Mas Alim. Sebenarnya basicnya kan emang karena aku sendiri banyak di kepanitiaan, banyak ikut organisasi. Terus akhirnya panitia kan emang organisasi panitia kan emang nggak jauh dari acara lah, event lah, acara-acara apa gitu, baik yang skala kecil maupun yang gede. Terus ya tau lah sedikit-sedikit mereka tuh butuh salah satu emang yang paling paling banyak dibutuhin mereka tuh salah satunya HT. Dan menurutku aku yang paling gampang waktu itu buat memenuhi kebutuhan dari si empunya acara ini itu yang HT gitu. Dan simpelnya adalah kalau misalnya ya kamu di acara misalnya butuh proyektor kan kamu cuma butuh satu tok. Kalau enggak misalnya sound system satu set lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya HT, masa aku HT harap satu biji kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi itulah sebenarnya basicnya kenapa emang pengen memenuhi kebutuhan pasar di HT. Demand-nya lumayan juga ternyata. Oke, berarti emang ini ya, bisa membaca peluang itu penting ya, apalagi sekarang kan ya. Penting banget. Itu hal yang harus orang-orang miliki ya, terutama anak-anak muda lah ya, biar nggak selalu bergantung pada pembukaan lowongan kerja. Yo, bener banget. Emang semua tuh lahan buat kamu bisa memenuhi kebutuhan orang-orang itu. Jadi kalau misalnya emang kita berbicara tentang istilahnya berusaha ataupun bisnis gitu, semua kebutuhan dari teman-temanmu atau semua kebutuhan dari orang-orang itu yaitu lapangan usahamu gitu loh. Oke, ini hal yang baru aku pelajari sih mungkin. Jadi memanfaatkan peluang apapun gitu ya, yang ada di kita. Kebetulan dulu Hafid di organisasi dan lihat ada peluang kalau butuh komunikasi gitu ya, di suatu acara, akhirnya masuk ke HT. Nah, sekarang nih gimana sih tuh proses awal bisa terus punya banyak unit dan dikenal sama orang-orang banyak, itu gimana tuh prosesnya? Sekarang kalau banyak itu sebenarnya juga belum banyak, masih dikit hitungannya. Tapi kalau misalnya di awal sebenarnya aku mulai HT dari tahun 2017 kelas semester 3 berarti ya. Semester 2 pas semester 3 ya. Semester 2 semester 3 lah. Iya. Kayak waktu itu modalku cuma sekitar 800.000, nggak nyampe 1 juta. Itu aku beli HT dapat 4 unit sih. Berarti pertama kali Om HT sebelum sekarang ini berawal dari 4
4 biji 4 biji tok. 4 biji HT. 4 Oke. biji HT tok. Itu waktu itu apa ya, sebenarnya bingungnya adalah waktu itu kan ya masih mahasiswa awal ya, nggak punya duit sendiri, terus kayak masih bergantung juga kan, nggak ada pemasukan dari mana-mana, ada duit sekitar 1 jutaan, nggak tahu, aku lupa dapat dari mana pokoknya. Kalau nggak malah tabunganku apa itu ya, ada duit 1 jutaan, ragu-ragu kalau misalnya tak beliin HT ya udah nggak punya duit kan. Tapi kalau misalnya enggak ya kapan aku mulai gitu loh. Benar. Terus ya udah nekat wae, punya duit 1 juta, yang 800 tak beliin HT, dapat 4, yang sisanya ya udah tak buat menuin kebutuhan yang lain, beli peralatan gitulah kasarannya. Dan yo menurutku emang apa ya, yang paling penting, yang paling berat itu waktu beli 4 awal itu. Oke. Itu paling berat Karena mesti setiap mesti kalau misalnya yang sekarang lagi menjalani usaha, apalagi mengelola usaha sendiri, bakalan ngerasain yang paling susah untuk dilakukan itu memulai. Ya semua orang akan merasakan itu. Iya. Kan? Bener. Yang paling susah kan mesti memulai gitu. Terus dari 4 unit itu, nah untungnya jadi kayak aku dulu pertama kali itu prinsipku kayak ya udah aku yang penting nyemplung dulu, udah terlanjur nyemplung, udah basah kan, udah ya aku harus berenang gitu loh. Nah awal pertama kali itu prinsipku kayak gitu, yang penting aku bisa masuk, aku punya unit, mau nggak mau, karena aku udah spend duit ke situ, harus tak putar kan ya, 4 unit HT ini. Ya udah tak promosiin. Untungnya order pertama kali itu orang cuma butuh 4. pas banget. Jadi mentalnya udah apa ya, pas lah, kayak berarti aku bisa membangun mentalku dulu gitu. Aku bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Kok iso pas ya, padahal aku punya 4, dia juga butuhnya 4. Alhamdulillah. Kayak gitu pertama kali. Oke. Jadi Om HT kan paling sekarang banyak geraknya di Solo, tapi pertama kali dibuka tuh di Jogja. Malah di Jogja. Malah di Jogja. Wah, ini baru tahu ini. Tak kira ya di organisasi di dalam kampus UNS sih. Enggak, pertama kali di Jogja, yang order pertama kali itu dari SMA. Enggak tahu apa, SMA di Bantul. Oke. SMA di Bantul tuh order pertama kali 4 unit, itu aku ingat banget. Itu jadi momen apa ya? Starting point lah ya. Ya. Itu kayak apa ya? Ya itu yang jadi itu tadi, kalau misalnya aku udah terlanjur nyemplung, nah itu alasanku buat berenang. Oke. Terus yang awalnya 4 ini gimana sih biar bisa, kok bisa sekarang ada lebih dari 10 tadi? Gak sih, 11. Agak ada banyak, aku pernah lihat itu di gudangnya itu. Gudang HT ada banyak. Jadi gudangnya adalah kamar kos saya. Iya. Jadi sebenarnya dikit-dikit sih akhirnya, dikit-dikit buat mau nambah, dikit-dikit buat mau apa ya, mau istilahnya invest lah, kayak kamu apa ya istilahnya, kamu punya komitmen buat kan istilahnya gini, kamu spend modal di awal, habis itu kamu dapat duit. Nah kamu komitmen nggak punya duit ini bakalan kamu puterin lagi atau ya udah kamu pakai. Nah waktu di awal-awal emang aku berdua sama temanku, awalnya aku sendiri, terus aku nawarin temanku namanya Mas Abdul Gofar. Oke. Abdul Gofar, namamu dipanggil di sini. Okay. Kamu yang kita mau mulai ini. Nah waktu itu dia ikut invest modal di ini, dia beli HT, aku punya HT, dan itu awalnya 4, terus jadi seingatku 6, terus jadi 8, jadi berapa, pokoknya intinya pertama adalah mau buat komitmen kalau hasilnya ini harus diputerin kayak gitu. Terus yang kedua cari investor. Cari investor padahal istilahnya gini sih, kalau misalnya kamu konteksnya adalah mahasiswa, banyak banget yang mau modalin kamu, banyak banget yang mau mendanai usahamu biar berkembang. Oke. Kayak gitu. Jadi titik balikku adalah ketika dapat pendanaan dari UNS.
Alhamdulillah, terima kasih PPKWU PNS. Oke. Jadi gara-gara PPKWU, berkat PPKWU ya Om Hati bisa jalan kencang juga lumayan kayak gitu. Terus ya udah, itu mungkin dua itu. Jadi komitmen buat duit hasilmu tuh nggak dijadiin konsumsi dulu, dan juga cari pendanaan. Oke. Gimana tuh Bang bisa dapat dari PPKWU? Ya kalau misalnya teman-teman UNS yang dengerin ini, tiap tahun dari PPKWU itu ada PMW, program mahasiswa wirausaha. Aku dapat di tahun 2018, tapi sebenarnya aku udah nyoba tuh dari tahun 2017. Oke. Cuma 2017 nggak lolos, ternyata belum mateng proposalnya. 2017, nah selama setahun itu aku cari-carilah yang udah dapat siapa aja tuh, orang-orang yang lolos tuh proposalnya kayak gimana, terus bentuk bisnisnya kayak gimana. Coba tak tanyain, tak mintain proposalnya, tak ambil, tak modifikasi jadi proposalnya Mbak apply ke PPKWU, lolos. Oh. Gitu. Berarti yang ini ya, memodifikasi, belajar dari yang lain juga gitu. Ya istilahnya kan paling enak adalah seperti itu, mereplikasi lah, mengambil apa yang sudah ada, kita tambahkan, kita tambah value-nya, kita tambah nilainya, kita jual lagi, kalau kita lepas lagi ke pasar, biarkan pasar yang menilai. Dan di PPKWU itu bisnis apa aja bisa masuk atau Semuanya. Oh, oke. Semuanya. Yang penting dijalanin sendiri. Oke. Mau yang udah jalan alhamdulillah, mau yang masih ide juga bisa. Wah. Masih yang dulu waktu angkatanku yang masih ide juga banyak. Dan lolos juga. Jadi jangan berkecil hati. Kayak gitu. Yang penting ada komitmennya buat menjalankan bisnis itu beneran. Oke. Gitu. Berarti selama masih jadi mahasiswa tuh sebenarnya jalur-jalur buat apa yang akan mendukungmu itu sebenarnya banyak kalau mau memanfaatkan ya. Bener, banyak banget. Bener apa ya? Kalau dari internal kampus yang buat mahasiswa UNS ada PMW, itu semua UNS, semua kampus ada. Ntar masuk ke lingkup luar lagi masih banyak lagi. Yang penting mau buat cari-cari itulah. Terus berarti yang tadinya awalnya 6, terus setelah dari PMW itu gimana perkembangannya Bang? Ya dari 4, 6 ya mungkin alhamdulillah bisa naik banyak ya, ya istilahnya cukup lah buat memenuhi kebutuhan waktu itu kayak gitu. Ya bisa meningkat 8 sampai 10 kali lipat. Wow. Enggak cuma dari modal PMW, tapi memang kita dapat tiap bulan kita beliin, kita dapat tiap bulan kita beliin lagi gitu. Oh ya, berarti ada satu yang bisa tak pelajari nih dari bisnis yang tadi awalnya Mas Hafid ini bangun. Jangan apa ya namanya, langsung mengincar untung gitu. Bener. Karena awal-awal dibuat untuk menguatkan modal. Betul banget. Iya bener ya. Betul. Jadi ya makanya aku tadi bilang aku bukan owner juga, aku lebih jadi mendeklarasikan diri sebagai aku buruh gitu loh. Aku dari diri sendiri. Aku kadang awal-awal ya wes kerja gitu, dapat duitnya beliin lagi, nggak menikmati awal-awal. Oke. Nah ini yang mungkin kalau mulai bisnis awal itu, kalau berpikir untuk langsung dapat income yang besar itu jangan ya. Nggak mungkin, nggak ada yang langsung gede gitu, nggak. Menurutku aku sendiri juga belum gede gitu loh, masih banyak yang pengen tak capai. Tapi posisi saat ini sebelum pandemi sih sebenarnya, sebelum pandemi udah cukup settle. Aku cuma mengatakan kalau aku cukup settle, dan untuk sampai di posisi itu butuh 1 sampai 2 tahun buat bangun itu gitu. Dan pasar terbesar kampus dan juga anak-anak SMA. Oke. Berarti kan emang apa ya, si Mas Hafid kan masih mahasiswa kan, ini konteksnya bisnis di masa mahasiswa gitu. Bener. Dari modal waktu mahasiswa dan sebagainya. Nah setelah ini nanti misalnya sudah nggak jadi mahasiswa, ada rencana lagi nggak? Kalau aku pribadi sebenarnya saat ini apa ya,
aku pengen belajar ke semuanya, karena istilahnya kamu besok menghadapi kehidupan itu nggak cuma bisa nggak bisa untuk cuma mengandalkan satu pemasukan, butuh pemasukan yang lain. Nah, menurutku saat ini aku udah cukup untuk mempelajari gimana sih proses bisnis, gimana sih kita untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen, gimana sih kita memberikan kepuasan terhadap konsumen. Menurutku itu aku udah cukup mempelajari itu. Jadi ada sumber pemasukan lain yang ingin aku pelajari lagi. Jadi ketika nanti emang aku udah harus benar-benar menghadapi kehidupan sendiri, semua ini bisa tak pakai gitu. Oke. Dari sumber usaha sendiri bisa tak pakai. Kalau misalnya aku akan bekerja di perusahaan, aku bisa punya ilmunya juga. Ketika aku akan mendapatkan pemasukan dari istilahnya dari investasi, juga akan bisa mempelajari itu. Mantap. Jadi di umur kayak gini uang itu cuma bonus kayak gitu. Dapat duit, dapat keuntungan dari bisnis itu bonus. Yang harus dikuatin buat kita sekarang adalah mental, pengalaman, ilmu. Bener sih. Oh iya. Terus tadi kan awal-awal unit masih belum banyak ya. Nah, kalau misalnya pernah nggak sih pengalaman kejadian order lebih dari yang dimiliki? Pernah, Mas. Terus gimana tuh menyiasati? Kalau misalnya order lebih dari yang dimiliki kan secara simpelnya gampang. Kalau misalnya emang dicek udah nggak bisa memenuhi kan tinggal di-cut. Nah, yang sering itu missnya tuh maksudnya kayak aku cuma punya, misalnya aku punya unitnya cuma punya sekian, tapi ternyata ada yang miss, belum masuk di list orderan, ternyata kurang kayak gitu. Nah, yang bahaya tuh kalau gitu. Nah, terus sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, ini ya, vendor apapun, termasuk vendor HT, vendor sewaan apapun, makanya aku mau buat terjun ke persewaan itu karena sistem bisnis kayak gini tuh nggak menuntut kita untuk mempunyai barang. Okay. Yang penting kita punya channel berarti ini penting juga. Selain modal, channel juga penting ya di usaha ini ya. Kayak aku bisa kok dalam seminggu, dalam satu, jadi kan paling banyak orderan kan Sabtu Minggu ya. Dalam satu minggu tuh aku bisa pasang aja aku memenuhi 2 kali kapasitasku misal aja 50. Aku bisa kok memenuhi 100 gitu loh. Tapi yang separuh ini tak ambilin dari teman-teman, tak ambilin dari vendor lain, vendor rekanan kayak gitu. Ya kita sistemnya saling menguntungkan aja lah. Kayak kalau misalnya nggak ada dapat bagian ataupun komisi dari vendor lain, ya seenggaknya kita punya pelanggan. Iya tuh. Ini bagus juga nih. Berarti kita juga jangan egois gitu ya. Karena seperti ini butuh kerjasama, walaupun sama bisnisnya, tapi bisa saling membantu jika butuh gitu ya. Bener. Kayak bisnis ini tuh bukan kita bukan saingan, akhirnya kita rekanan gitu. Kalau misalnya dari rekan vendor yang lain ternyata nggak punya unit, ambil tempatku. Kalau misalnya nggak punya unit, ambil di tempat yang lain, kayak gitu sistemnya. Oke. Keren sih. Kalau menurut Mas Hafid nih, yang paling penting dalam membangun bisnis ini apa? Satu sih, konsisten. Serius konsisten. Awal-awal emang paling berat buat konsisten. Kayak aku awal-awal misalnya nih ada orderan nganterin sampai ujung Solo, kadang-kadang sampai perbatasan Klaten, duitnya nggak seberapa sih. Duitnya kalau misalnya kamu hitung ya nggak seimbang sama bensin yang mbak keluarin buat nganter ke sana. Tapi ya itu tadi, anggap aja awal-awal itu emang kamu membangun mental, kamu membangun jaringan, kamu membangun pelanggan. Apalagi kalau bisnis sewa gini, vendor-vendor gini, repeat ordernya bakalan gede gitu. Nah, kalau kamu bisa megang pelanggan ini biar cocok sama kamu, biar bisa repeat order kita terus, ya udah kamu dapat dia kayak gitu. Berarti attitude penting banget di sini. Penting. Gimana cara menjalin hubungan dengan pelanggan kita biar istilahnya repeat order. Repeat order ke kita. Jadi pelanggan beda-beda deh sebenarnya. Kayak
aku bisa melihat gimana sih pelanggan kalau misalnya emang dia dari mahasiswa, gimana kalau dia dari pelajar, gimana kalau dia dari istilahnya profesional, gimana kalau dia dari orang-orang yang pencinta alam, beda-beda. Jadi gimana caranya buat kamu bisa mengerti mereka dan mereka cocok sama kita gitu. Oke. Tapi tetap paling penting menjaga komitmen tadi ya. Komitmen buat konsisten. Komitmen buat konsisten. Kalau cara Mas Hafid buat menjaga itu gimana? Ya apa ya? Jadi emang kalau misalnya aku cerita di awal ya, kalau misalnya cerita di tengah, emang udah ada keuntungan, maksudnya dari hasil sewa itu udah aku pakai. Jadi istilahnya rewardnya adalah hasil keuntungan itu. Kalau di tengah-tengah, kalau di awal ya yang tadi hasilnya dikit, tapi yang penting bisa buat beliin, bisa buat nambah unit. Nah ya, progres itu yang aku jadiin sebagai reward. Oh, aku dari awalnya punya 4 jadi punya 10, jadi punya 15. Terus aku awal-awal juga istilahnya ngelis nih siapa aja sih pelangganku. Oh ternyata dari sana bisa nih, ternyata dari sana juga tahu aku, ternyata dari kampus ini juga tahu aku, ternyata orang dari ujung Solo aja bisa tahu aku. Semua itu dijadiin rewardnya kita kayak gitu. Dan reward itu bisa tergantung cara kita memandangnya ya, berarti dari mana, tidak harus selalu income uang. Betul. Pengaruhnya dari mindsetmu. Tinggal kamu emang mau cari uang atau kamu mau belajar. Keren banget sih. Ada nggak Bang pesan buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai menjalani bisnis, baru mau mulai? Kalau baru mau mulai, pesannya adalah dalam bahasa Jawa ya. Oke. Nyemplungo. Nyemplungo ben gue teles, ben gue renang. Kamu masuk ke situ biar kamu basah, biar kamu renang. Kalau misalnya kamu emang punya ide buat istilahnya buat bikin usaha minuman, ya udah beliau bahan-bahannya, beliau alat-alatnya, beliau air, beliau es, beliau apa, yang penting kamu punya itu. Mau nggak mau kamu harus mengolah itu gitu. Soalnya yang paling berat adalah pertama kali buat memutuskan kita mau terjun apa enggak. Kalau misalnya emang kita udah punya barangnya tadi, kita udah punya alasan buat nyemplung, ya mau nggak mau kita harus mengolah itu gitu. Mantap. Keren sih. Jadi gitu teman-teman, ada hal-hal yang banyak nih yang bisa kita pelajari dari membangun bisnis ya. Contohnya di sini kan Om HT. Nah mungkin kalau teman-teman lihat ada banyak terus bisa selalu memenuhi kebutuhan, itu di balik itu ada suatu perjuangan yang mungkin teman-teman nggak tahu. Betul, Mas Salim. Ya, ada komitmen yang harus dijaga, ada konsistensi yang harus diperjuangkan, ada attitude yang harus selalu dilakukan itu, selalu dijaga. Dan kalian juga pasti bisa lah teman-teman kalau yang mau mulai. Ya. Oke, mungkin sekian dulu Mas Hafid. Terima kasih sharing-sharingnya. Mas Salim. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Amin. Buat para pendengarnya Alim Bercerita. Semoga dengan habis dari ini kalian bisa menentukan untuk memulai usaha kalian. Oke. Ini juga Bang, Alim Bercerita baru mulai gitu. Semoga Alim Bercerita besok bisa mempunyai pendengar yang luas. Amin. Se-Indonesia. Amin. Terima kasih ya Bang, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.